lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kajian kitab Idhatun Nasyi'in karya dari Syekh Mustafa Al-Wilaini, yang merupakan segmen dari Gemar Ramadan yang diselenggarakan oleh MWJNU Pelengahan. Dan tema yang akan kita bahas kali ini yaitu Al-Mar'atuh, tentang peranan penting seorang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita berkirim Fatihah dulu kepada muallif dari kitab ini, pada para nabi, sahabat, tabi'in dan juga semua muassis Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, dan juga Kiai Bishri Sansuri, abaina wa ummahatina wa ajdadina wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mar'atuh. Tema yang akan kita bahas adalah peran dari seorang perempuan. Min amsalil arabi kullu dhati sidarin khalatun. Terdapat satu peribahasa dalam kalam Arab, kullu dhati sidarin khalatun. Setiap seorang perempuan yang memiliki penutup dada adalah khalatun, bibimu atau saudari dari ibumu. Maksud dari peribahasa ini adalah inna min haqqir rajuli ayyuwara ala kulli imra'atin kama yuwaru ala huramihi. Maksud dari peribahasa tersebut adalah bahwa hak dari seorang laki-laki yaitu mencemburui setiap perempuan. Maksud mencemburui di sini adalah mempunyai perhatian serius terhadap peranan seorang perempuan. Kama yuwaru ala huramihi, sebagaimana ia mencemburui atau mempunyai perhatian serius terhadap peranan dari mahram-mahramnya. Di anna kulla imra'atin ukhtun li ummihi fil jinsiyatih, karena setiap perempuan adalah ukhtun li ummihi, saudari dari ibumu, fil jinsiyatih, sama-sama jenis perempuan. Fatakunu kholatan lahu, sehingga mereka kaum perempuan itu semuanya adalah kholatan lahu, atau bibi atau saudari dari ibumu. Artinya dalam paragraf pertama ini, beliau Syekh Mustafa Al-Wilaini memulainya dengan satu peribahasa di dalam kalam Arab bahwa kullu dzati sidarin kholatun. Setiap perempuan yang mempunyai penutup dada adalah bibi atau saudari dari ibumu. Maksudnya di sini adalah penting kiranya bagi seorang laki-laki untuk menyadari, memperhatikan bahwa perempuan itu juga mempunyai peranan penting dalam tatanan kehidupan sosial, utamanya dalam membangun peradaban bangsa. Selanjutnya adalah kanat halatul mar'atil ijtimaiyatuh wa lam tazal ala atwarin mukhtalifatin wa syukulin mutabayinatin bin nisbati ila tanawu'il azminati wal bi'ati. Kondisi kaum perempuan dalam tatanan kehidupan sosial, wa lam tazal ala atwarin mukhtalifatin wa syukulin mutabayinatin. Kondisi seorang perempuan dalam tatanan kehidupan sosial itu selalu atau senantiasa mengalami perputaran, pergeseran dengan bentuk atau pola yang selalu berbeda. Bin nisbati ila tanawu'il azminati wal bi'ati. Tentu pergeseran, perkembangan atau perputaran tersebut tidak lain disebabkan oleh perkembangan zaman dan juga lingkungan. Artinya
dalam tatanan kehidupan sosial, kaum perempuan selalu mengalami pergeseran, selalu mengalami perkembangan. Tentu semua itu, pergeseran dan perkembangan itu tidak lain merupakan pengaruh dari perkembangan zaman dan juga lingkungan. Fahiya baina su'udin wa hubutin. Ada seorang perempuan itu yang telah mengalami peningkatan, artinya sudah juga mengambil mengisi pos-pos penting, pos-pos strategis dalam tatanan kehidupan sosial. Ada juga di antara mereka itu yang masih hubutin, tertinggal atau tertindas. Ada kaum perempuan itu saat ini yang wahtiromin wahtikorin, ada yang sudah mendapatkan penghormatan sebagaimana layaknya, dan juga ada yang masih hina dina atau terbelakang. Wa ilmin wa jahlin, ada perempuan itu yang sudah mempunyai kapasitas keilmuan yang memadai. Namun ada juga di antara mereka itu kaum perempuan yang masih tertinggal, bodoh, atau yang terbelakang dalam urusan pendidikan. Tentu semuanya itu tabi'atan tarakyal bi'ati wa tadanniyaha. Semua itu tidak lain karena mengikuti perkembangan lingkungan dan juga kemerosotannya. Wa nuraz zaman wa dhulmatahu, dipengaruhi oleh gemerlap cahaya zaman dan juga kegelapannya. Kesimpulannya dalam paragraf yang kedua ini, beliau Syekh Mustafa Al-Wilaini menegaskan bahwa tingkah atau kondisi seorang perempuan dalam tatanan kehidupan sosial selalu mengalami pergeseran, selalu mengalami perkembangan, dan tidak lain semua itu disebabkan oleh pengaruh zaman dan juga lingkungan. Al-mar'atu lam tukhlaq illa litakuna warrajula amilaini fi bustanil hayat. Seorang perempuan itu tidak diciptakan kecuali mereka itu beserta orang atau kaum laki-laki bisa bekerja sama fi bustanil hayat, di dalam bahtera rumah tangga, dalam membangun bahtera rumah tangga. Baida anna likulli wahidin minhuma amalan khassan bihi. Akan tetapi masing-masing dari kaum laki-laki atau perempuan itu telah mempunyai tugas-tugas pokok, tugas-tugas khusus. La yaj'mulu bihi ayyata'addahu, di mana tugas-tugas masing-masing kaum laki-laki dan perempuan tersebut itu tidak boleh untuk dilanggar. Artinya kaum laki-laki punya tugas khusus dalam membangun rumah tangga, dan perempuan juga punya tugas tertentu juga. Di sini beliau membuat satu contoh atau pendekatan. Farrajulu yaflahu ardahu wa yawrisu warasahu wa yabdhuru habbahu. Seorang laki-laki itu ibaratnya, kalau dalam pertanian, mereka itu adalah yaflahu ardahu, yang mempunyai tugas untuk membajak tanah, wa yawrisu warasahu, dan juga menancapkan tanaman-tanaman, wa yabdhuru habbahu, kaum laki-laki juga bertugas untuk menabur benih. Wal mar'atu, sementara seorang perempuan tugasnya dalam rumah tangga atau diibaratkan di sini dalam bercocok tanam adalah tata'ahadu al-habba wal warasa bis-saqi, yaitu bisa merawat biji-bijian yang sudah ditanam dan juga merawat tanaman, yaitu dengan cara disiram. Wa tanfi ma yujawiruhuma min fasidin nabati, dan juga seorang perempuan tugasnya yaitu menyingkirkan hal-hal atau menghindarkan hal-hal yang bisa merusak tanaman itu. Ini kalau diibaratkan seseorang yang sedang bercocok tanam. Laki-laki itu punya tugas untuk membajak sawah, menancapkan tanaman, menabur benih, sementara perempuan tugasnya adalah merawat tanaman itu.
menyirami tanaman itu dan juga menyingkirkan hal-hal atau perkara yang bisa merusak dari tanaman itu. Ini analogi atau pendekatan dari beliau. Wa mal bustanu illal bait. Kebun atau sawah yang sudah dijelaskan di atas itu ibaratnya adalah rumah tangga. Wa ma amalur rajuli illa as-sa'yu. Tugas dari seorang laki-laki adalah as-sa'yu liman yahwihi minal ahli. Berusaha untuk merawat, menjaga, memenuhi kebutuhan dari keluarganya. Itu tugas dari seorang laki-laki. Wa badalul juhdi liyahwau hayatas sa'adah. Dan juga berupaya berjuang untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera dan juga bahagia. Itu tugas dari seorang laki-laki. Sementara perempuan wa ma amalul mar'ati illa tanzimul manzili wa tarbiyatul atfali. Sementara tugas dari seorang perempuan yaitu bisa menata rumah tangganya, mengurusi urusan rumah tangganya, dan juga wa tarbiyatul atfali, juga memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya. Wa bathul akhlaqil fadilati, dan juga menanamkan akhlak atau karakter-karakter yang terpuji kepada sang anak. Wa tanhiyatud daraibil fasidati, dan juga menghindarkan sang anak atau keluarga itu dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Liyatakawwana minhum majmu'un fadilun, agar dari keluarga itu nanti bisa menciptakan majmu'un fadilun atau komunitas masyarakat yang unggul. Sehingga dari masyarakat yang unggul itu nanti tanhadu bihi al-ummat, bisa membangkitkan peradaban atau kemajuan umat. Wa yastaddu bihi sa'idul watani, dan juga bisa mendorong kemajuan negara. Wa yastadru ruknahu, dan juga bisa menguatkan sendi-sendi negara. Artinya di sini beliau Syekh Mustafa Al-Wilaini, konteks pembahasan beliau dalam kitab ini kan sebenarnya mengarah kepada membangun peradaban bangsa atau bagaimana bangsa atau negara itu bisa maju. Tapi beliau di sini juga mengangkat satu tema, yaitu tentang seorang perempuan, karena beliau merasa bahwa untuk membangun satu bangsa, mendorong kemajuan suatu negara, perempuan itu juga punya peranan penting dalam hal itu. Beliau mengibaratkan tadi di sini bahwa sebelum membangun negara, mendorong kemajuan negara, maka yang penting atau perlu untuk diperhatikan adalah satu keluarga. Dan dalam keluarga itu yang paling mempunyai pengaruh penting untuk kebaikan keluarga adalah seorang ibu atau perempuan. Sehingga kalau disederhanakan di sini, untuk memimpikan atau menginginkan satu tatanan negara yang baik dengan sistem yang baik, maka diperlukan terciptanya komunitas masyarakat yang juga baik dan juga unggul. Jadi sebelum ke negara, masyarakatnya itu harus ditata terlebih dahulu. Nah, untuk menciptakan atau membentuk masyarakat yang unggul, maka diperlukan atau dibutuhkan bagaimana harus berusaha dan dalam ruang lingkup yang lebih kecil lagi, yaitu rumah tangga. Bagaimana rumah tangga itu tercipta rumah tangga yang baik. Nah, untuk menciptakan rumah tangga yang baik, maka di sana seorang ibu atau seorang perempuan mempunyai peranan penting. Nah, bagaimana seorang ibu bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya? Bagaimana seorang ibu bisa menanamkan karakter-karakter akhlak-akhlak yang mulia kepada anaknya? Sehingga kalau kita lihat di sini, beliau itu sebenarnya sangat jeli. Syekh Mustafa Al-Wilaini itu sangat jeli bahwa untuk membangun tatanan negara, mencita-citakan bangsa yang berkemajuan, itu tidak cukup kita mengotak-ngatik atau memperbaiki sistem kenegaraannya, tetapi harus dimulai dari sesuatu yang akar, yaitu dari rumah tangga. Dan dari rumah tangga itu yang perlu diperhatikan adalah peran dari seorang ibu. Mengapa demikian? Karena ya
sebagaimana dikatakan dalam satu makalah itu kan, al-ummu madrasatul ula. Seorang ibu itu adalah madrasah pertama bagi seorang anak. Jadi seorang anak itu perkembangannya seperti apa, perilakunya akan seperti apa, laku kehidupannya seperti apa, 80% itu dipengaruhi oleh karakter atau perilaku dari seorang ibunya. Sehingga kalau kita mencita-citakan, misalkan kita mengimpikan negara kita itu bebas dari korupsi, dari koruptor, bebas dari pelanggaran-pelanggaran hukum, ya maka harus dimulai dari rumah tangga itu sendiri. Ya, sebagai orang tua misalnya kita harus menanamkan sifat jujur, sifat jujur kepada anak. Kemudian ditanamkan juga sifat amanah, sifat bertanggung jawab. Sehingga lambat laun kalau sudah menjadi karakter, akhirnya juga akan berpengaruh kepada sang anak tersebut nanti kelak ketika mengambil pos-pos tertentu, mengambil peranan-peranan tertentu di dalam membangun negara. Juga saya ingat bahwa ada dalam satu hadis itu kan, al-mar'atu imadul bilad, fa idza saluhat salaha al-bilad, wa idza fasadat fasada al-bilad. Bahwa perempuan itu merupakan jaga atau tiang dari satu negara. Artinya ketika perempuannya itu saluhat, ketika baik, maka negara itu juga akan menjadi baik. Sementara kalau perempuan itu nanti buruk, maka negara itu akan menjadi buruk. Jadi untuk mencita-citakan membangun negara yang berkeadaban, mendorong negara untuk bisa maju, maka ya harus dimulai dari ruang lingkup yang lebih kecil dulu, yaitu dari kaum perempuannya itu diperhatikan, sehingga kaum perempuan itu bisa memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya dalam keluarganya. Kemudian terciptalah komunitas masyarakat yang unggul, yang kemudian bisa mendorong kebangkitan dan kemajuan dari negara itu sendiri, sehingga nanti yastaduru kenahu, sendi-sendi negara itu akan menjadi kuat. Jadi sebelum membangun negara, maka komunitas masyarakatnya itu diperbaiki. Kemudian sebelum membangun komunitas masyarakat yang baik, maka rumah tangga ya perempuan atau ibu. Selanjutnya, fa'in ahmala ar-rajulu ma wajaba alaihi. Apabila seorang laki-laki mengabaikan kewajiban atau tugasnya sebagai seorang kepala keluarga, atau aujawazatil mar'atu ma khuliqat lahu aw qassarat anhu, atau seorang perempuan juga melampaui batas atau ceroboh terhadap tanggung jawab dan tugasnya, maka fasadah nidhamul usrah, maka keluarga itu akan menjadi hancur atau menjadi kacau balau. Wa tasallama ruknul hayatil baitiyati, sendi-sendi kehidupan kekeluargaan itu akan menjadi hancur. Fakana min jara'i dzalika al-fattu fi adudil ummati wal kasru fi sa'idil watani. Nah, hancurnya satu keluarga itu akan menjadi pemicu atau penyebab retaknya satu negara. Jadi kalau keluarga hancur, anaknya menjadi terlantar, mereka akan mendapatkan pendidikan-pendidikan yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk, maka ini akan menjadi pemicu munculnya, terciptanya tatanan masyarakat yang juga buruk. Sehingga kalau masyarakatnya buruk, nanti akan negaranya juga akan menjadi buruk. Kenapa? Li'anna sholahal ummati, karena kebaikan dari umat, wa nuhudal watani, dan juga kebangkitan dari satu negara, yaitu mutawaffiqani ala sholahil usri. Kebangkitan satu negara, kemajuan satu bangsa itu selalu terintegrasi dengan kebaikan yang ada dalam keluarga. Jadi negara itu akan maju, negara itu akan bangkit, yaitu apabila satu keluarga itu juga menjadi baik. Dan yang mengambil peranan penting untuk kebaikan satu rumah tangga ya tidak lain yaitu perempuan. Sehingga beliau Syekh Mustafa Al-Wilaidi dalam kitabnya ini beliau merasa penting atau untuk mengangkat
satu pembahasan tentang perempuan, karena perempuan itu punya peranan penting. Jadi persepsi kita selama ini bahwa perempuan itu ada di kelas kedua, jarang diperhatikan, bahwa itu keliru. Yang benar itu bahwa perempuan itu juga punya peranan penting dalam rumah tangga. Artinya keduanya, yaitu kaum laki-laki maupun perempuan, itu bisa bekerja sama untuk membangun rumah tangga, sehingga nanti bisa tercipta tatanan negara atau bangsa yang juga baik. Wala raiba anna sa'adatan nasya'i wa hum imadul ummat aksaru ma takunu bil mar'ati. Dan tidak diragukan lagi bahwa sa'adatan nasya'i, kebahagiaan atau keberuntungan dari kaum-kaum tunas-tunas bangsa pemuda, wa hum imadul ummati, di mana mereka itu adalah imadul umat, jaga atau tiang dari agama, aksaru ma takunu bihi bil mar'ati. Mayoritas itu dipengaruhi oleh kaum ibu. Jadi anak itu mau baik atau tidak perilakunya, itu pengaruh paling besar untuk kepada anak yaitu perempuan atau kaum ibu. Makanya tadi dikatakan al mar'atu madrasatul ula, sehingga perlu penting kiranya itu kalau kita memberdayakan kaum perempuan. Makanya di NU itu ada komunitas fatayat, ibu-ibu yang khusus untuk membina ibu-ibu agar ibu-ibu itu nanti bisa memberikan pendidikan yang baik di rumah tangganya. Fahiya in sa'at absadat akhlaqahum. Apabila seorang perempuan itu buruk perilakunya, maka juga akan mempengaruhi perilaku buruk kepada akhlak anak-anaknya. Wa in sa'at aslahatha wa in sa'at aslahatha. Apabila seorang perempuan itu mempunyai keinginan untuk memperbaiki, ya maka perbaikilah juga kaum ibunya atau perempuan-perempuannya. Kenapa? Li'anna biyadiha zimama tarbiyatihim wa tahdhibihim. Karena kendali dari satu pendidikan, penanaman karakter, pendidikan yang baik kepada keluarga, itu semuanya sepenuhnya itu ada di ibu. Lidzalika wajaba an takuna al-mar'atuh muhtaramatal janib. Oleh karena itu wajib bagi seorang perempuan untuk menjadikan seorang perempuan itu terhormat, menjadi seorang perempuan itu yang terhormat, yang mempunyai pendidikan, sehingga nanti bisa mempengaruhi atau memberi warna di lingkungan rumah tangga itu. Muta'allimatan, bagaimana menjadi seorang perempuan yang terpelajar, mutarabbiyatan, yang terdidik, mutahalliqatan bil akhlaqil jamilati, juga mempunyai akhlak-akhlak yang baik. Kenapa? Karena ya tadi, karena perempuan itu punya pengaruh besar terhadap karakter dari anak dalam keluarga itu. Salihatan alimatan bima wajaba 'alaiha nahwal 'alami as-sawir ala wa huwa al-bait. Jadi bagaimana juga harus diupayakan mendidik seorang perempuan atau memberdayakan seorang perempuan agar menjadi orang yang terdidik, sehingga ketika sudah memberdayakan perempuan menjadi manusia yang terdidik, berakhlak mulia, maka tatanan keluarga atau rumah tangga itu juga bisa dipastikan baik. Walhasil kalau bisa kami simpulkan di sini dalam tema ini, pertama kesimpulannya adalah zaman itu selalu mengalami perkembangan. Laku kehidupan manusia itu selalu mengalami pergeseran. Begitu juga dengan kaum perempuan. Ada kaum perempuan yang masih tertinggal, terbelakang. Ada juga yang sudah berkemajuan dan berpendidikan. Semua itu adalah pengaruh zaman. Sementara perempuan, sebagaimana dikatakan tadi, mengambil peranan penting dalam memberikan atau menciptakan rumah tangga yang tertata atau yang baik.
Jadi selama ini kita beranggapan bahwa laki-laki lah yang mempunyai peranan besar. Tidak. Akan tetapi perempuan juga mempunyai peranan strategis dalam rumah tangga. Sehingga jika kita menginginkan terciptanya negara yang berkemajuan, terciptanya bangsa yang kuat, maka ya harus dimulai dari ruang lingkup kecil dahulu, yaitu keluarga. Yang punya pengaruh besar dalam keluarga yaitu perempuan. Serta laku kehidupan dari seorang anak, akhlak dari seorang anak cenderung mengikuti apa yang dicontohkan atau ditauladani oleh ibu. Kalau seorang ibu atau perempuan itu laku kehidupan kesehariannya itu hedonis atau negatif, maka besar kemungkinan anak yang tumbuh dalam keluarga itu adalah hedonis juga, negatif juga. Sebaliknya, apabila seorang ibu itu bisa menciptakan lingkungan hidup yang religius Islami, memberikan contoh atau teladan yang baik kepada anak, serta juga aktif memberikan kontrol pengawasan kepada anak, peran seorang ibu, maka akan tercipta juga generasi tunas-tunas bangsa yang baik, sehingga nanti bisa mendorong terciptanya bangsa yang berkemajuan. Jadi penting kiranya untuk sekali lagi memperhatikan atau memberdayakan para kaum perempuan atau kaum ibu. Sekian dari kami yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.